video kali ini saya akan membahas tentang nama channel YouTube dari A sampai Z. Semua akan saya kupas tuntas sampai ke akar-akarnya teman-teman. Jadi nanti ke depan teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi terkait dengan nama channel. Kenapa nama channel ini saya bahas di satu video khusus? Karena menurut saya nama channel ini sangat penting teman-teman. Bukan hanya karena saya ya, tapi banyak konten kreator yang menganggap bahwa nama channel ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan jangka panjang sebuah channel. Nama channel itu sangat penting teman-teman. Alasannya yang pertama yaitu karena nama channel itu muncul di mana-mana. Ketika orang melakukan pencarian dan ternyata salah satu video teman-teman muncul di beranda, maka di situ muncul juga nama channel teman-teman. Yang kedua, ketika seseorang ingin men-share informasi kepada orang lain, kepada temannya, kepada siapapun lah ya, itu yang disampaikan pertama kali adalah nama channelnya, terutama untuk share secara verbal. Seperti contoh misalnya, kemarin aku di channel Deddy Corbuzier melihat tayangan yang super keren loh, kamu nggak nonton ya? Nah, lagi-lagi yang disebutkan adalah nama channelnya. Bayangkan saja jika nama channelnya itu rumit seperti rumus matematika. Kemarin aku nonton video bagus loh di channel XY kuadrat plus A min 017 misalnya. Itu kan sangat sulit ya. Jadi itulah pentingnya sebuah nama channel. Dan di video ini saya akan kupas tuntas teman-teman. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama saya nanti akan membahas tentang nama yang boleh dan tidak boleh digunakan. Kemudian yang kedua, channel personal account dan channel brand account. Kemudian tips untuk memilih nama channel yang bagus. Dan yang terakhir, cara mengubah nama channel. Jadi secara garis besar saya akan membahas tentang itu teman-teman. Jadi saya breakdown, saya perinci lagi supaya lebih mudah gitu ya, lebih runtut dan lebih terstruktur gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Saya yakin masih banyak orang yang belum tahu tentang aturan penggunaan nama, termasuk juga penggunaan nama channel. Jujur saya juga baru tahu teman-teman setelah saya mencari referensi tentang penggunaan nama. Adapun nama yang tidak boleh kita pakai untuk nama channel kita, yaitu nama yang sudah terdaftar di trademark atau merek dagang. Contohnya apa? Seperti yang teman-teman lihat di kanan kiri teman-teman, produk-produk yang memiliki merek. Contoh barang sehari-hari misalnya ada Indomie, kemudian ada Samsung, kemudian ada Acer, kemudian ada McDonald, Pizza Hut. Itu nama-nama itu tidak boleh kita gunakan sebagai nama channel. Dan nama-nama yang terdaftar di merek dagang lainnya teman-teman. Dan sama seperti saya, ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa orang-orang itu karena mungkin ingin spesifik membahas tentang produk tertentu, sampai-sampai ia menamai channelnya nama merek dagangnya. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi resiko terburuknya yang pertama, channel kita bisa dihapus. Resiko yang kedua, ya kita bisa dituntut secara hukum. Nama-nama yang boleh digunakan tapi sebaiknya tidak digunakan. Yang pertama, nama-nama yang mengandung sara, kata-kata sensitif ya, yang berkaitan dengan seks, kemudian politik, kemudian agama, suku, kemudian ras, itu boleh digunakan tapi sebaiknya jangan teman-teman ya, karena belum tentu konten di channel kita mewakili nama komunitas yang kita gunakan sebagai nama. Contohnya misalnya ya, saya orang Jawa teman-teman, misalkan saya menggunakan nama channel Jawa apa gitu ya, ketika ada perilaku saya yang salah atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka secara tidak langsung saya sudah membawa nama Jawa itu tadi. Jadi bebannya itu di situ, ada tanggung jawab di situ. Jadi itu boleh digunakan tapi sebaiknya jangan. Kemudian yang tidak boleh digunakan lagi kata-kata yang diblokir. Teman-teman tahu sendiri lah ya, kata-kata umpatan baik itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, bahasa daerah atau bahasa apapun itu sebaiknya jangan digunakan. Terkadang orang-orang itu cari sensasi gitu ya, untuk lucu-lucuan, untuk mudah diingat, ingin tampil konyol dan sebagainya, itu kadang di luar batas. Itu sebaiknya jangan. Kemudian nama yang boleh digunakan yaitu nama yang selain dari 3 kategori yang saya sebutkan tadi. Itu boleh digunakan. Sampai sini paham teman-teman ya? Jadi dalam memilih nama channel, teman-teman harus pertimbangkan betul-betul supaya tidak sampai salah pilih nama gitu ya. Karena sangat disayangkan ketika channel kita sudah bagus, video sudah banyak view, ternyata ada salah satu bagian sepele yang ternyata bermasalah. Jadi ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi kita main yang aman-aman saja. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan nama channel, yaitu personal account dan brand account. Apa sih yang membedakan kedua ini? Yang pertama, personal account itu adalah akun privat atau channel yang kita kelola sendiri atas nama kita sendiri, bukan mewakili perusahaan kita, bukan mewakili komunitas atau organisasi kita, murni dari diri kita sendiri. Jadi single, bukan tim. Sebaliknya untuk yang brand account itu adalah channel untuk perusahaan, organisasi, atau tim yang kita bentuk berdasarkan tim. Penentuan channelnya juga berbeda-beda teman-teman. Perbedaan yang menonjol antara personal account dan brand account yaitu dari emailnya. Kalau personal account itu emailnya email personal, jadi hanya kita yang pegang emailnya. Yang punya akses ke dalam channelnya juga hanya kita. Sedangkan untuk brand account yang punya akses itu banyak orang biasanya. Nanti bisa diatur di bagian manage account ya. Nanti bisa diatur jika teman-teman membangun channel untuk sebuah brand. Dan emailnya pun biasanya juga bisa diakses oleh banyak orang. Lebih dari satu lah ya.
Lalu apa hubungannya dengan penggunaan nama? Untuk personal account, sebaiknya teman-teman menggunakan sebuah nama yang mewakili identitas pribadi teman-teman. Bisa menggunakan nama asli, bisa menggunakan nama artis, bisa menggunakan ID, bisa juga menggunakan nama selain nama orang. Akan tetapi yang mewakili dari aktivitas kita. Misalkan, saya hobinya memancing, maka saya bisa menggunakan nama Mancing Mania, Mancing Holic, dan lain sebagainya. Kalau pemilihan nama untuk brand, ya memang paling optimal jika menggunakan nama brandnya, karena itu kan mewakili citra dari perusahaan tersebut, gitu ya. Itu bedanya personal account dan brand account. Jadi teman-teman sudah paham sekarang, jika membuat channel, pastikan dulu itu personal account untuk teman-teman sendiri atau milik brand account, milik perusahaan. Selanjutnya, memilih nama yang bagus. Jadi untuk memilih nama yang bagus ini ada beberapa kriteria, teman-teman. Jadi dalam memilih nama channel, usahakan yang pertama itu yang profesional, kemudian yang mudah diingat, kemudian bisa juga menggunakan nama yang unik dan menarik, akan tetapi masih sesuai dengan prosedur yang ada, gitu ya. Dan saya akan bagikan beberapa tips untuk teman-teman supaya teman-teman lebih mudah dalam mencari ide untuk nama channelnya. Yang pertama, pilih nama yang mewakili konten atau topik dari channel teman-teman. Seperti yang saya contohkan tadi, misal konten tentang memancing, teman-teman bisa membuat nama channel menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan memancing, misalkan Mancing Mania, misalkan Strike Pro, misalnya Tukang Mancing, misalnya lagi Pendekar Sungai, dan lain sebagainya. Jadi itu mewakili topik atau tema channel milik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu konten tentang pertanian, ya teman-teman bisa menggunakan nama-nama yang terkait dengan pertanian, misalkan Sahabat Tani. Contoh lain lagi, Petani Muda. Contoh lain lagi, Semangat Petani. Contoh lagi, Tanam-tanam. Contoh lain lagi, Hobi tanam, dan lain sebagainya. Dengan catatan, ini jika teman-teman tidak mau menggunakan nama sendiri sebagai nama channelnya. Kemudian tips yang kedua, gunakan nama yang singkat, tidak terlalu panjang. Usahakan maksimal 3 kata saja teman-teman, jangan lebih. Alasan yang pertama apa? Supaya channel teman-teman itu mudah diingat oleh orang lain. Bayangkan jika nama channel teman-teman itu panjang. Misalnya nama channelnya Sahabat Petani Muda Selalu Semangat dan Bermanfaat untuk Semua Orang misalkan. Itu kan terlalu panjang ya, jadi orang-orang tuh sulit mengingatnya gitu. Jadi tetap singkat, tidak lebih dari 3 kata, dan mudah diingat. Tips yang ketiga, gunakan nama yang menarik. Menarik itu maksudnya bagaimana? Yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena di YouTube ini kita bisa menggunakan nama yang sama persis dengan orang lain, teman-teman. Misalkan di YouTube saat ini ada channel yang namanya Sahabat Tani atau Sahabat Petani. Teman-teman sekarang misalkan menggunakan nama channel itu bisa. Gitu ya. Jadi usahakan teman-teman mencari nama itu yang berbeda dengan orang lain. Caranya teman-teman bisa pergi ke YouTube, kemudian pergi ke menu filter, kemudian pilih channel. Nah, di situ teman-teman ketikkan saja nama channel yang teman-teman gunakan. Nanti jika ada yang menggunakan, maka di situ akan muncul nama-nama yang teman-teman ketikkan. Jika tidak ada, teman-teman bisa menggunakan nama itu. Jadi harus unik dan berbeda dari orang lain, gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengubah nama channel. Langkah pertama, teman-teman buka dan login dulu ke YouTube Studio. Setelah itu, pilih menu penyesuaian, kemudian pilih bagian info dasar. Nah, teman-teman bisa klik tanda pensil tersebut, kemudian tinggal mengganti sesuai nama yang diinginkan. Jika sudah, nanti langsung saja klik publikasikan. Dan proses penggantian nama channel selesai. Semudah itu teman-teman untuk mengubah nama channel. Dan jika teman-teman ingin tahu lebih dalam lagi tentang peraturan-peraturan detailnya, teman-teman bisa baca tulisan pelajari lebih lanjut. Di situ tertera semua peraturannya. Begitu ya. Oke, teman-teman paham ya? Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan mencari ide nama channel, silahkan tuliskan di kolom komentar.